Nggak penting. 2021 nih, babe. 2021. Hai. Kembali bersama kita di acara Penting Nggak Penting. 2021 nih, babe. 2021. Udah lama kita nggak ketemu ya. Puji Setahun Tuhan, ya. alhamdulillah kita bisa melewati 2020 dengan lancar. Terima kasih, yo. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Amin, Kita masih amin. bisa berjibaku. Semoga kalian yang nonton juga selalu sehat dan dapat kasih sayang sang ilahi. Amin. Ya Allah. Oke, Dahit, apa nih kita nih? Mau tahu Oke. usia ya? kita kali ini, Gimana? sebelum kita mulai kontennya, boleh dong share. Nah, jadi gini ya, guys, Bangkit ini punya YouTube juga, dia YouTuber loh. Yang mager bangetnya gitu. Tapi paling males posting karena udah urusan edit ya. Tolong dong ada yang bantu melelahkan, edit dong. gitu. Oke, langsung aja Kit. Baik, jadi YouTube channel aku adalah Ruang Spasi Riang. Di situ kalau kalian penasaran, boleh langsung aja Ruang Spasi Riang ketik di YouTube. Terus kalau Instagram aku adalah @ruangspasibangkit. Tapi kalau di Instagram itu lebih kayak jualan pribadi aku ya. Jadi jangan lupa ya. Di sini nih, Di sini nih. Ruang Riang atau Iya. Ruang Spasibangkit. Oke, itu Ini dong. IG sama YouTube. Itu. Kalau Oke. kamu Kalau silakan aku di channel ini ya, di Hmm. Vanpra, dan kalau aku di IG ku @DEE spasi VAN spasi PRAAG di Vanpra. Ya. Oke. Betul. Udah itu aja. Di Vanpra jangan lupa. Kalau di YouTube, ya ini YouTube-nya. Ini Di YouTube-nya. Vanpra. Di Vanpra channel. Iya, di Vanpra Channel. Bukan TV ya, channel. Channel. Oke, langsung aja. Gimana nih di Kita bahas. 2021? Di Kita 2021 ini apa nih? 2021 ini kebetulan kita mau bahas karena kan ini 2021 mengawali tahun 2020 kita banyak melakukan kita banyak hal yang bikin kita terpuruk, orang banyak kehilangan pekerjaan, ada yang tertimpa sakit penyakit karena virus. Sebelumnya kita doain buat yang tertular atau yang terpapar boleh sembuh dan pulih kembali. Amin. Dan yang Belum punya pekerjaan, yang kehilangan keluarga atau orang tersayang karena virus ini, kita doakan semakin kuat dan tabah dan semakin dikuatkan dalam iman. Amin. Terus yang kehilangan pekerjaan juga kembali mendapat pekerjaan. Amin. Dan kondisi ekonomi dunia perusahaan bisa pulih kembali di 2021 ini. So, terkait dengan kejadian 2020 dan mungkin hal-hal yang sudah banyak kita tinggalkan di tahun-tahun sebelumnya. That's why topik hari ini adalah second chance. Yeay! Kesempatan kedua. Asik, aku dapat kesempatan kedua nih, Di. Kesempatan kedua. Baik, terima kasih. Kesempatan kalau kamu berkali-kali Berkali-kali. sudah berkali-kali hadir di YouTube channel. Iya dong, berarti kamu cinta dengan aku. Jadi Kit, kalau Gimana, menurut Kit? lo, oke, sebelum aku tanya nih pendapat kamu tentang second chance atau kesempatan kedua, kalau aku baca nih di salah satu portal news yang bahas tentang kesempatan kedua. Dari mana itu portal newsnya? .com. Nggak apa-apa tahu. Nggak apa. Newsdetik.com. Oh, dari detik.com. Thank you, Detik. Jadi dia juga bahas tentang hal kesempatan kedua. Jadi di sini sih dibahas tentang dia bagaimana misalnya orang yang lagi kena sakit, terus dihadapkan dengan kondisi pasti kan dia jadi merasa hopeless, pengen gue pengen sembuh nih. Akhirnya dia mungkin berdoa sama Tuhan, mungkin kesempatan dia tuh 50-50 untuk keselamatan hidupnya. Akhirnya dia mohon sama Tuhan supaya gimana nih gue diberi kesembuhan dan mungkin memohon dengan sangat berikan aku kesempatan kedua. Mungkin dalam arti kata kalau gue sembuh gue akan menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Ini yang aku baca dari jadi kurang lebih seperti itulah. Di sini sebenarnya dibahas juga tentang pekerjaan, tentang perselingkuhan ataupun tentang penyakit. Nah, oke. Kalau dipanjang baca panjang ya, Bo. Tapi kurang lebih maksudnya udah paham ya. Jadi diberikan peluang, kesempatan
untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kalau menurut kaget gue ayam. Menurut lu gimana nih about second chance atau kesempatan kedua menurut seorang Bangkit? Ini mau ngomong yang general juga atau secara pribadi seorang Bangkit menginterpretasikan tentang second chance? Baik, jadi kalau menurut Bangkit kesempatan itu tidak terbatas hanya 2 saja atau kedua. Tapi sebelumnya maaf, aku potong. Guys, kita sengaja nggak pakai masker karena kita udah jaraknya udah berapa meter nih? 1 meter kok, 1 meter. Jadi gue ingetin, iya, 1 meter loh. Iya, Oke, lanjut Ki. Oke, jadi kalau menurut Bangkit kesempatan itu adalah sebuah berkat atau reward atau hadiah dari baik Yang Maha Kuasa atau dari seseorang yang diberikan kepada kita untuk membuktikan bahwa kita sudah bertransformasi ke hal yang lebih baik, ke sesuatu hal yang lebih baik. Itu kesempatan menurut aku ya. Nah, kalau dari melihat dari kata second-nya, nah Bangkit percaya bukan hanya terbatas dari second saja, namun ada third, ada fourth, ada fifth, dan seterusnya, tergantung dari hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan gitu. Jadi kesempatan kedua dalam hal ini buat lo tuh sendiri adalah nggak hanya 2 tapi jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau mau ngomong lebih nohok nih, tapi sebelum kita lanjut lebih tuntas, mungkin lebih mengkerucut kali ya Kit, supaya lebih tajam nih. Kalau dari sebuah hubungan, gue akan ngambil contoh nih sebuah hubungan. Kembali lagi dengan kesimpulan tentang kesempatan kedua yang barusan lo sampaikan. Berarti kalau misalnya gini, dalam sebuah hubungan pasangan, misalnya pasangan lo berselingkuh nih, ya kan, terus tiba-tiba dia minta maaf, oke lo maafin, dia bilang ya oke, gue kasih lo kesempatan kedua, lo jangan bikin lagi ini gitu. Terus dia bikin lagi nih Kit, ketiga gitu, ya kan? Kadang belum adem nih hati, atau udah bikin lagi. Nah lu gimana tuh? Nah itu tergantung tadi kan bagaimana pertimbangan yang masuk nih, tergantung dari dia janjinya apa, terus melihat dari kenyataan-kenyataan yang sudah kita lihat, apakah dia dari kesempatan kedua itu ada perubahan-perubahan gitu. Terus kita lihat case-nya juga, dia berselingkuh kali ini karena apa, bisa jadi ada yang perlu diperbaiki dari gue gitu kan. Gitu. Jadi untuk berlanjut ke kesempatan ketiga, keempat dan seterusnya, kita harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang tersaji dan kebijaksanaan kita. Gitu. Lu tuh udah berumah tangga atau belum sih? Belum, lihat tuh gak ada cincin tuh. Lo ngomong kayak seolah Apa nih? Lo tuh udah berumah tangga gitu. Ya Allah, makanya sotoy. Karena kan sebenarnya kalau dalam berumah tangga itu kan harus panjang sabar, karena kan sebuah ikatan pernikahan kan tidak bisa diputuskan dengan senat pudel gitu kan. Kalau masih pacaran ya udah, gue nggak mau lagi, malu gue cari yang lain, emang lo doang yang cakep, emang lo doang yang cakep. Bye, lo cari lagi yang lain kan. Nanti kalau kehidupan rumah tangga kan harus yang panjang sabar segala macam gitu kan. Nah bahkan dalam berhubungan lo masih pacaran ya, FYI Bangkit belum punya pacar, udah putus, lagi jomblo. Ya, kalau ada yang naksir Bangkit, oke, DM aja di akun IG-nya. Oke, gimana? Boleh tergantung apa pertimbangannya ya. Tetap ya, kredensialnya harus dilihat juga ya. Portofolio dulu. Gimana sih perusahaan gue? Oke, terus gimana kalau menurut lo gitu? Kan dari sisi hubungan, kalau sampai lo panjang sabar, emang lo nggak selaku itu gitu, sampai lo yang udah deh gue maafin sampai 3, 4, 5 terus mau sampai kapan gitu lo maafin dia?
dan bukan kesempatan kedua lagi, udah mungkin ketujuh. Apakah karena lo memang semua in the name of love dalam hidup lo sampai lo nggak mikirin logika lagi gitu. Oke, kalau yang sampai lebih dari 3 atau 4 sih belum pernah ya gitu, belum pernah. Tapi ada batasan nggak? 3, 4, 5 atau mungkin lo yang ketujuh. Jadi kan yang mau deketin banget, gue sampai 7 kali aja. Nggak gitu juga, Beb. Kan dilihat lagi. Maksudnya kayak banyak case by case pertimbangannya dan gue juga orang yang untuk saat ini dan seterusnya insya Allah gue akan menerapkan memakai keseluruhan indera gue, kayak misalnya selain logika gue akan pakai hati gue dan juga gue percaya sama yang namanya gut feeling. Kecap asin, kecap wijen, kurang wijen. Ini kuliner. Gitu, terus gitu dan minta petunjuk-petunjuk dari yang Maha Kuasa lah gitu. Jadi pada basically sebenarnya lo tuh tidak terpaku dengan cuman only second chance, tapi bisa jadi third chance. Bisa jadi tergantung itu. Tergantung itu ya. Karena gue pernah yang memang jadi orang yang saklek banget, pernah jadi yang sampai beberapa kali, sampai mungkin lebih dari 7 kali ya pernah gitu. Ya gue dari situ ngeliat itu trial error gue ya. Ternyata memang semuanya nggak bisa dipatokin, tapi tergantung case by case lagi gitu. Gitu Kalau menurut Di sendiri gimana? Kalau gue sih dari zaman gue pacaran ya gitu kan, gue tuh biasanya stop di second chance sih. Gue tuh nggak mau bukan sok cakep Bo ya, cuman lu bikin lagi, cuman alhamdulillah ya Bo, mudah-mudahan gue nggak pernah di situ. Alhamdulillah, biasanya gue dulu. Jadi maksudnya ya kalau menurut gue gini, mungkin gue bikin salah, terus gue udah minta maaf, ternyata dibales nih. Ya udah satu nih ya gitu. Gue akan coba tolerir dengan udah 1 sama 1 nih ya. Tapi kalau lu bikin kedua kali, ya udah bye gitu. Kalau masa lalu tuh gue akan melakukan hal itu. Tapi kalau setelah berumah tangga mungkin beda gitu. Jadi kalau dalam berumah tangga memang tetap akan ada. Gue akan menerapkan namanya second chance gitu kan. Mungkin bisa 2,5 ya. Bisa 2,5 dengan kata-kata oke, gue kasih kesempatan lebih dari 2 nih. Tapi setengah nih, gue masih mempertimbangkan nih gitu loh. Lu masih masa probation nih gitu kan. Gue dong. Gue masih lihat dulu nih. Tapi kalau misalnya lo udah nggak bermasalah dengan perilaku lo yang tetap buruk dan melakukan kesalahan yang berulang, menurut gue itu bukan cinta Bo. Jadi menurut gue ya udah enough for me, dan semuanya kembali gue akan serahkan ke Tuhan gitu. Gue di luar kuasa gue, karena kalau Tuhan nanya kenapa lo nggak maaf, gue manusia tuh. Gue nggak bisa maaf. Gue nggak bisa maaf. Jadi maksud gue mungkin maafin banyak orang, misalnya dalam arti kata misalnya ada orang menyakiti gue, misalnya dia ceritain gue di belakang gitu, pokoknya menyakitkan hal-hal begitu, gue akan maafin. Tapi namanya kalau dalam sebuah hubungan ini konteksnya beda Bo, maksudnya yes I do dan beda, apalagi rumah tangga beda. Rumah tangga menurut gue ini sesuatu hal yang serius, krusial banget ya. Lu harus menjadi semakin lebih dewasa dalam tingkat proses hubungan ini. Jadi sangat salah kalau lo melakukan kesalahan sampai 3 kali kesalahan, 4 kali kesalahan gitu. Terutama gini, kalau misalnya lo udah ngebunuh orang nih Bo, ya kan, jebret lu bunuh nih, terus gue minta maaf, diampuni dong. Jadi gue maafin, maksudnya Tuhan aja maaf kasih maaf gitu. Lu bikin lagi, alasan lu apa lagi nih? Ya kemarin gue dimaki nih, keluarga gue dihina, jadi gue pengen ngebunuh. Besoknya keluarga lu gak dihina, tapi mungkin lu dihina fisik lo, ya kan? Berarti kan intinya adalah lu gak tahan hinaan gitu kan? Berarti kan susah berkomunikasi, susah bersosialisasi, susah juga gitu untuk. Atau lo ya psikopat aja gitu. Iya, maksudnya sosiopat, psikopat gitu. Nah, dalam konteks ini kan kalau kita melakukan kesalahan berulang kali, how stupid you are, gitu kan? Kenapa setolol itu lo sampai? Maksudnya
kesalahan yang mungkin melibatkan jadi banyak orang, yang jadi dirugikan karena banyak orang gitu. Jadi konteks maaf dan kesempatan kedua mungkin dari sisi gue berbeda gitu. Kalau untuk cuman orang nyinggung perasaan gue segala macam, gue akan gue maafin, gue beri kesempatan, mungkin ke-5, ke-6, ke-7 gue akan maafin. Tapi gue udah punya rasa yang berbeda nih. Jadi ya udah, misalnya dia melakukan kesalahan, bahkan suami bukan pacar, gue kasih kesempatan, gue maafin ke dia. Tapi rasa yang ada, percaya itu akan menurun gitu ya. Mungkin rasa yang tadinya cintanya 100%, mungkin udah kadarnya, nah itu kan sebenarnya tidak baik, gitu ya. Berkurang. Tapi sebenarnya itu sebenarnya wujud kita tidak memberikan chance, karena kadarnya berubah. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Kalau dalam keluarga, keluarga lo, kakak lo, adek lo, atau apa lo gitu melakukan kesalahan dan melukai hati orang tua lo tuh gimana? Ya gimana ya? Maksudnya apakah tetap second chance itu lo anulir karena akan ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam? Ya kalau ditanya kayak gitu balik lagi case by case maksudnya seberapa fatal kesalahan dia gitu. Kalau gue kayaknya salah interview orang. Emang kenapa? Gue harus cari yang versi bawang merah. karena kan lu mulia ya, Bun. Enggak juga, Bun. Maksudnya enggak, maksudnya kan apa namanya? Ini kan sudut pandang yang berbeda ya. Kalau dan lo juga nggak apa-apa, gue bercanda tadi. Iya, gue tahu lu punya sisi bawang merah. Iyalah, pastilah. Terus. Iya kan kita berbeda nih. Iya. Kalau lo yang second chance titik gitu. Kalau gue second chance, depends on gitu. Yang memang melihat dari case by case gitu. Kalau misalnya memang case-nya yang tadi udah sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya, ya kita kasih second chance, tapi dengan cara ya dihukum aja. Maksudnya kita jalur hukum, amit-amitnya ya coy gitu. Amit-amit coy misalnya gitu. Ya, kalau bisa itu kan sudah menjadi second chance-nya untuk dia merefleksi diri di penjara misalnya orang tersebut yang sudah membunuh atau mencuri gitu. Kalau gue sih namanya tindakan kriminal agak kalau lihat sisinya juga ya, kalau dia melakukan kesalahannya 2 kali ya tadi tuh second chance, gue masih ya maksudnya diberi kesempatan. Mungkin dia pada saat dia melakukan itu dia dalam kondisi bla bla bla, mungkin gue ya udah deh maafin. Tapi kalau berkali-kali gue agak berat sih memang. Apalagi kalau kasusnya itu teramat gak enak gitu. Memang kalau kita bisa lihat sih yang terjadi saat sekarang kan kayak mengenai peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah tentang yang kasus apa itu, kasus yang ya. Yang pemerkosaan anak di bawah umur ya. Jadi kalau memang dibilang gue itu kan sayang banget sama anak-anak ya. Jadi kalau ada sesuatu yang aku anak-anak, kamu harus sayang sama aku. Oke. Iya mah. Anak-anak 20 tahun yang lalu, Bu. Ya, jadi tapi itu kembali lagi sih tanpa menghakimi siapapun. Memang semua orang pasti diberi kesempatan gitu. Tapi kembali lagi ke orang tersebut nih. Jangan kita udah ribut, dia nggak bisa diberi kesempatan. Ya beri kesempatan dong. Jangan. Nih orang melakukan lagi. Nih orang yang dengan begonya whatever, ribut aja lu pade, gue pasang muka bego aja, muka merasa bersalah aja, kan kesel ya tiba-tiba nanti udah dimaafkan ya ampun dia bikin lagi. Gitu. Nah itu lihat case-nya dulu tuh. Terus kayak second chance itu kayak misalnya kasus, mohon maaf nih, kasus yang saat sekarang nih yang salah satu artis yang punya anak menggemaskan gitu, ya kan. Ya kita sebut aja lah, udah banyak beritanya, mungkin ya Giselle. Kalau gue sih emang iba gitu, kalau gue berpikir sebagai ibu kali, misalnya gue sebagai ibu punya anak, ya kebayang ya gitu, maksudnya sedih aja kalau dipisahin dari anak gitu. Terus kalau memang dilihat kan biasanya kan kalau orang menentukan kesalahan tuh dia melakukan kesalahannya apakah rutin. Kalau udah rutin hobi ya, Bu. Iya, itu kan jadi habit ya, kebiasaan. Ya mudah-mudahan sih kalau kasusnya Giselle yang terbaik lah buat Giselle-nya dan buat
si Gempi kan. Tapi kalau menurut gue sih yang lucu banget tuh anak. Iya, kalau menurut gue sih yang mesti diadili adalah yang si penyebarnya, karena kan sebenarnya itu hal apa kejadian tersebut adalah hal yang sangat private kan, masalah kamar. Dan kalau misalnya let's say dijamin deh banyak banget yang melakukan perekaman terlepas dari itulah ya, hanya untuk kepuasan pribadi gitu ya. Tapi memang ngapain ikut campur ya urusan orang untuk maksudnya untuk dia menyebarkan segala macam. Ya mungkin kan di situ ada hal yang mengintrik gitu, bukan cuma perbuatan si Giselle-nya aja merekam itu. Kalau kita kayak kasus kriminal ya. Kita kayak bahas kasus kayak banser ya apa gimana? Iya kalau menurut gue si Giselle sih sebenarnya ya dia korban sih kalau menurut gue ya. Ya vote lah ya buat untuk keadilan. Maksudnya kalaupun mungkin dia melakukan kesalahan, tapi itu tadi kan orang punya second chance. Iya. Kenapa enggak? Ya memang sih ada bagusnya juga bahwa kita harus melihat ya si orang yang bersalah ini mungkin mesti dibutuhkan tanggung jawabnya di hal-hal yang anak atau kasian gak sih ngeliat si anaknya yang masih kecil itu. Tapi ini opini kita ya. Iya opini aja ya, boleh dong. Maaf ya, penting nggak penting. Tapi kalau kita salah ngomong kita mohon maaf. Iya mohon maaf ya. Mohon maaf ya, cuman kita sih sebenarnya bahas kesempatan kedua. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan untuk dimaafkan. Walaupun kalau versi Bangkit itu pakai koma Bon. Ya 4, 5 dan 6. Depends ya. Gitu. Ya kalaupun gua jadi hakim atau apa, kalau kasusnya Giselle ya aku maafin aja kali ya. Maaf, bukan bermaksud nyampuri, maaf. Lucu sih anaknya, ya kan? Karena gimana ya sih? Gak out of context ya. Out of context ya, lagi isu yang lagi berkembang. Karena bukan dia sengaja nyebarin. Iya sih. Hei para penyebar video, jangan pernah ya. Kasian tahu. Sama gini juga, tapi kita harus adil. Oke, penyebar video udah kita tapi buat yang lain jangan bikin video aneh-aneh. Iya juga sih ya. Jangan ya, kasihan buat anaknya, buat keluarga. Ngeri juga ya kalau misalnya hilaf si pasangannya gitu kan, terus tahu-tahu mereka putus, kan bisa aja buat balas dendam ya. Oke Kit, sorry kalau itu tadi kita agak melenceng dikit. Cuman kebetulan karena topiknya kesempatan kedua di 2021 semua orang punya harapan untuk diberi kesempatan dalam kehidupannya. Nah, kalau dalam pekerjaan Kit, kalau misalnya gini, iya contoh nih kinerja lo tuh menurut pimpinan nih misalnya Bangkit nih sebenarnya oke nih orangnya, tapi kok kayaknya kurang terpacu untuk mengeluarkan skill-skill yang lagi bagaimana gitu kan. Nah terus tiba-tiba diberi kesempatan Kit, oke, kayaknya lo dalam masa pertimbangan kita nih buat untuk dikeluarkan atau karena lo kurang menunjukkan skill. Terus lo akan jawab, berikan aku kesempatan. Oke, kita berikan kesempatan, tapi please ya Kit, punya masa nih gitu. Bahwa lo harus memperbaiki kinerja lo segala macam. Nah ternyata di bulan ke-6 atau di bulan lo nggak menunjukkan skill lo segala macam, progresnya nggak ada gitu ya. Kalau perusahaan langsung bilang cut off, gue pikir sih nggak salah. Ini menurut versi gue nggak salah juga perusahaan karena kan ini juga sesuatu yang harus membawa hasil dong, gitu kan. Iya sih. Kecuali mungkin ada sisi kemanusiaan yang lo beneran deh kali ini aku nggak akan buat lagi, aku kan lebih terpacu gitu kan, untuk lebih memajukan sisi gue gitu. Nah mungkin ya ada pertimbangan karena sebenarnya kan kalau dalam pekerjaan nggak hanya dilihat dari kemampuan skill pekerjaannya juga, tapi attitude, terus personalitinya gitu kan. Jadi sebenarnya kan semua orang bisa diperbaiki. Second chance. Gitu. Kalau menurut gue gimana gitu kalau case-nya kayak gitu? Kalau udah misalnya tadi udah pengen jawab. Kalau misalnya memang dia udah kasih ke second chance, terus ternyata tidak ada progresnya gitu ya dalam segi hasil. Nah kita lihat dulu kalau misalnya dalam prosesnya dia ternyata memang berkembang, ada peningkatan, ya itu sebenarnya akan ada impactnya dari hasil gitu ketika dia
ada perkembangan dari prosesnya gitu. Itu akan berbanding ya paling naik sedikit lah gitu, ada peningkatan. Iya, paling nggak gini, nggak stagnan dong, ya. Gitu kan? Masa lo tadinya biasanya lo mungkin kerjaan cuma sampai jam 4, lo habis itu jam 5 sampai jam 6, 7 mati kreativitas gitu kan. Terus nanti mungkin lo diberi kesempatan lo tingkatkan dengan sampai jam 7 sampai jam 5 sore lo kreativitas lo juga makin naik nih. Nah, biasanya kan kalau di dalam perusahaan kan bisa melihat kinerjanya karyawan. Oh, ternyata Bangkit setelah diberi kesempatan ternyata dia semakin meningkat nih gitu. Ya udah, jadi maksudnya kalau dalam pekerjaan tadi kembali lagi, kalau itu misalnya ternyata setelah diberi kesempatan tidak ada bergeser kayak begini, karena kita udah satu kantor ya. Udah. Nah, karena kalau perusahaan kan, sorry ya, kepotong ya. Jadi kalau dalam perusahaan kan bukan cuma gue aja ya, pasti. Iya dong. Ya kalau gue sih orangnya nggak tegaan ya. Maksudnya apa namanya? Makanya tadi di dalam perusahaan, maksud gue tuh nggak hanya dinilai quantity doang, jadi paling nggak kualitatif juga penilaiannya. Jadi sebenarnya Bangkit secara attitude, personality, misalnya ke klien bagus gitu, itu sebenarnya oke sih gitu. Cuma dia mungkin kurang di sininya segala macam. Kalau misalnya ternyata akan dilihat kan, misalnya dari kualitasnya dia mungkin personalitinya bagus, secara pekerjaan dia mungkin kurang beruntung satu, atau dia kurang pintar. Ada kan orang jago approach segala macam, tapi ternyata di dunia office misalnya Microsoft aja dia nggak pinter gitu, maksudnya kagok, kerjanya lama. Nah itu mungkin masih ada pertimbangan. Tapi kalau udah goblok nggak bisa cari klien, terus attitude nggak bener, nggak mungkin bisa diperjuangkan, even kesempatan, makanya tadi kesempatan, tapi itu last shot. Biasanya kalau yang udah terlalu nggak bisa gini, itu last shot. Lo kesempatan ini udah kedua kali, tapi nggak akan ada yang koma kayak lo gitu. Iya sih, kalau masalah profesional sih itu rumitnya dalam artian ya kan, di satu sisi kita punya sisi humanis, satu sisi kita butuh income gitu ya. Let's say. Ya itu sih kalau gue anaknya sebenarnya nggak tegaan itu, makanya gue ada koma gitu. Ada koma. Memang iya. Ya nggak tahu deh kalau misalnya gue di jajaran itu ada berapa orang, ya udah pasti kan voting gitu kan. Tapi memang kalau dalam kantor, memang kalau sisi humanisme itu nggak bisa 100% ya kan, karena kan gimana lo mau digaji gimana kalau misalnya terlalu banyak tolerir hal-hal seperti itu gitu. Tapi paling nggak harus ada konsekuensi. Ini perusahaan akan beri kesempatan lo, tapi ini konsekuensinya ada lo gitu. Jadi di dalam dunia pekerjaan, nah beda second chance dalam pekerjaan. Nah itu gue nggak bisa jawab secara gamblang karena gue belum pernah berada untuk mempekerjakan orang di sisi manajerial gitu ya. Jadi tapi tetap ada namanya dalam kerjaan sama dalam hubungan, yaitu tadi dalam keluarga pasti konteksnya beda-beda gitu kan, depends on kembali kesempatan keduanya. Cuman dalam arti kata memang kita harus belajar banyak memaafkan. Iya sih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kesempatan kedua, lu punya lagu nggak sih? Ini nggak penting sih. Lu punya lagu nggak sih yang terkait dengan kata kesempatan? Kesempatan kedua. Lagunya Tangga kan ada. Yang mana? Beb yang mana? Kesempatan kedua. Mungkin memang tuh ngasal gua. Pokoknya ada lagunya. Penasaran nih, ternyata Bangkit hobi nyanyi. Makanya buruan lihat YouTube-nya. Hobi kacang-kacang nada. Ruang Riang. Di situ akan banyak Bangkit nyanyi, ngupas lagu, ya kan Kit? Iya sih. Ngupas lagu, terutama lagu-lagu baru ya Kit ya. Iya, lagu-lagu. Lagu-lagu baru sama lagu-lagu yang dia suka. Iya. Agak idealis ya anaknya. Lebih banyakan yang dia suka. Iya. Bener gak sih gue? Bener. Tuh, ya kan? Yang gue dan Caca yang suka. Lu tahu? Mana gue maafin. Thank you. Tapi sekarang nih banyak banget videonya nggak ada. Karena aku dan Caca kreatif dong. Sekarang
Gua kasih lo 2021 kesempatan buat lo untuk memperbaiki kualitas diri. Terutama lo udah jadi YouTuber dong, walaupun videonya nggak banyak. Baru sedikit ya. Kita sama-sama lo, Iya. sama-sama pemula Bo. Merintis gitu, ya, Babe. Babe. Tapi mumpung kita masih bisa berkarya, berkreativitas, ayo dong jangan males. Gitu, oke? Baik. Oke. Mudah-mudahan ya. Jadi Bismillah. kita tutup dengan ini ada quotes kayaknya lu yang baca deh. Apa tuh quotes-nya di yang mana nih? Ini bagus nih. Yang mana? Sometimes second chances work out even better than the first because you learn from your mistakes. Jadi kalau gue lihat bagus sih, ya? bagus. Pilihan gue bagus. Pilihan lo bagus, bagus. Jadi nggak bilang apa, tapi memang dari yang pertama lah kita belajar kesalahan. Karena ya kita nggak bisa lari terlebih dahulu, harus dari merangkak, berjalan dan akhirnya berlari. Ya, jadi ibaratnya lu dipukul dulu keteprak, oh sakit, dan supaya nggak dipukul orang, lu perbaiki kesalahan lo, tidak mengulangi kesalahannya. Iya, ketiga dan keempat. Gitu. Ya alangkah baiknya sih kita dalam hidup ini menyeset diri kita untuk ya udah gue cuma punya 2 kesempatan. Yes, benar sekali. Gitu. Saudara-saudara. Kita harus strict kepada diri kita, tapi kepada orang lain ya kita harus lihat dulu case by case lagi nih. Gitu. Oke, guys, nggak berasa ini kita udah lumayan ya, lumayan, panjang obrolannya, mudah-mudahan nggak bosen. Tolong jangan lupa subscribe YouTube-nya Bangkit di Ruang Spasi Riang dan Instagram di @ruang_bangkit. Dan tentu juga jangan lupa untuk tonton, like, and comment, and share. And subscribe di Fanpra channel. Dan juga follow akun IG-ku ya di Fanpra. Di Fanpra, nggak pakai tambahan embel-embel apa. Ya, dan semoga apa yang kita sajikan bermanfaat buat banyak orang. Dan kalau ada yang salah atau ada yang melenceng, mohon maaf ya. Karena ini hanya penting dan nggak penting. Tapi moga-moga bermanfaat. Dan ada sesuatu hal yang positif yang bisa kita share. Amin. Dan 2021 harapan kita, semua 2020 kita tinggal jadi cerita. 2021 kita semakin lebih baik, semakin lebih sehat, dan dengan adanya vaksin, terima kasih pemerintah sudah memberikan gratis vaksin buat seluruh seluruh penduduk Indonesia secara gratis. Walaupun remember, vaksin bukan obat, tapi itu juga memperkuat imunitas daya tahan tubuh. Nanti sampai di mana virus itu bertahan di tubuh kita, ya kurang lebih gitulah ya secara medis. Semoga langsung efektif ya. Mudah-mudahan virusnya hilang. Amin. Vaksin yang diberikan pemerintah bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih Bapak Jokowi dan seluruh pemerintah yang telah memberikan vaksin gratis. Dan 2021 kita sehat, perekonomian lancar. Dan apalagi ya, kita semua bertransformasi menjadi hal yang lebih baik, menjadi human being yang lebih baik. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Thank you. Bye bye.